Halo semuanya, selamat datang lagi di podcastku. Untuk episode ke-10 ini, saya akan speak up tentang sesuatu yang cukup dekat dengan kehidupan saya, ataupun mungkin di kehidupan kita semua. Pesan ini mungkin akan lebih jelas jika tersampaikan untuk para perokok yang ada di Indonesia ataupun siapapun yang menonton video ini. Seringkali ada pandangan skeptis tentang seorang perokok, baik itu perokok aktif ataupun perokok pasif. Sehingga muncul tagline tentang rokok bisa membunuhmu. Gitu ya. Tapi apakah rokok ini benar membunuh kita? Untuk kali ini saya akan memberikan informasi yang mungkin tidak semua orang tahu. Kita sering mengkritik seorang perokok yang ada di sekitar kita, tapi begitu jarang sekali yang mengetahui bahwa bagaimana jika ternyata 90% orang yang meninggal dianggap karena rokok itu sebenarnya karena diabetes yang ada di dalam tubuhnya. Diabetes itu membunuh 9 kali lipat dari seorang perokok. Mungkin kalau kita melihat orang di sekitar kita makan konsumsi gula, kita akan agak cuek, berbeda dengan seorang perokok. Apalagi yang biasanya sering didekatkan dengan seorang perokok, biasanya adalah kanker paru-paru misalnya. Penyakit kanker paru-paru ini sebenarnya bisa dikatakan agak keliru penyebabnya. Karena sebenarnya sudah tertanam dalam DNA kita. Jadi kalau memang kita tidak punya riwayat DNA untuk seorang pengidap penyakit paru-paru, maka tidak akan terjadi di tubuh kita. Jadi kalau di sekitar kita ada orang yang terkena penyakit kanker paru-paru, itu memang ada di DNA dia, bukan karena dia seorang perokok. Sebenarnya semua peperangan ini, semua perdebatan tentang rokok ini adalah negara-negara maju yang membatasi industri perkembangan tembakau di negara berkembang seperti Indonesia. Indonesia sendiri ya, oke, kita akan bahas sejarah. Dimulai dari pedagang Gujarat dari India sekitar tahun 1578, ini masuk ke Indonesia. Para pedagang sudah mulai melirik kekuatan agribisnis yang ada di Indonesia dari kondisi alamnya ataupun kondisi masyarakatnya pada saat itu. Dan puncaknya saat VOC mulai beroperasi sekitar tahun 1600-an. Pertanian tembakau ini mulai gencar diproduksi di seluruh negeri. Tapi karena hal tersebut, mulailah negara-negara maju seperti Inggris, Spanyol, Amerika, bahkan Jepang merubah sedikit narasi tentang informasi bahaya rokok di seluruh negeri kita. Tapi belum bisa berhasil sampai sekarang. Juga pendapatan besar dari negara kan karena rokok ya. Dan orang selalu lebih produktif dengan rokok. Oke, dari informasi yang saya sampaikan tadi, ada satu fakta yang paling menarik, bahwa semua informasi ini cuman karangan saya.